Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan pelajaran bahasa Indonesia lagi pada hari ini. Terima kasih atas perhatiannya anak-anak selama ini. Dan pada hari ini kita akan mengerjakan tugas tentang penulisan teks deskripsi. Pada pertemuan sebelumnya, kalian kan sudah pertama diajarkan tentang struktur. Kemudian kebahasaan juga sudah. Nah, sekarang kemudian yang minggu kemarin, mohon maaf, yang minggu kemarin kalian sudah diajarkan untuk cara penulisan teks deskripsi, itu juga sudah. Nah, sekarang kita akan membuat sebuah teks deskripsi. Ini nanti itunya sudah saya tentukan ya, untuk untuk tulisannya kalian tinggal meneruskan saja apa yang sudah saya contohkan. Nah, tugas menulis teks deskripsi begini nanti ada ketentuan-ketentuan yang harus kalian ketahui. Sebelum kalian mengerjakan teks deskripsi, coba dilihat sebagai berikut ketentuannya ya. Yang pertama, tuliskan sesuai struktur teks deskripsi. Kemarin di struktur teks deskripsi itu ada minimal dua. Yang pertama identifikasi, yang kedua adalah deskripsi bagian. Deskripsi bagian ini kemarin kan menentukan ciri-ciri. Nah, untuk mempermudah, buatlah kerangka karangan dulu. Nah, jika kalian kesulitan untuk membuat sebuah karangan, kalian bisa membuat sebuah kerangka. Bagaimana kerangkanya itu? Yang pertama kan kemarin bisa tentang alamatnya kalau itu rumah. Kemudian paragraf kedua sama ketiga ini bisa warna catnya. Kenapa warna catnya hijau misalkan, ini diterangkan. Nah, kemudian yang ketiga bisa juga ruangan favorit di dalam rumah itu di mana. Kamu biasanya melakukan apa di situ. Nah, ini bisa ya. Tiga, dari kerangka karangan tersebut kembangkan menjadi teks deskripsi yang baik. Tugasnya apa nak? Tugasnya coba dilihat, tuliskan sebuah teks deskripsi. Jadi kalian ini nanti membuat teks deskripsi yang terdiri atas minimal 3 paragraf. Berarti kan ini 3 paragraf. Nah, ini ada deskripsi, ini ada identifikasi yang paragraf pertama, yang paragraf kedua dan ketiganya itu berisi struktur deskripsi bagian. Jadi di paragraf satunya itu identifikasi, yang paragraf 2 dan 3-nya itu berisi ciri-ciri. Begitu ya. Nah, setiap paragraf minimal terdiri atas 4 kalimat. Jadi kalau ada paragraf, satu paragraf itu minimal 4 kalimat. Jangan hanya satu kalimat kemudian ditulis sebuah paragraf, itu bukan paragraf, itu tetap kalimat. Nah, coba sekarang bagaimana Ustadz untuk penulisan teks deskripsinya? Nah, coba di sini kalian tinggal nanti meneruskan saja. Sudah saya buatkan yang struktur identifikasi ya. Nanti kalian habis ini akan saya lihatkan teks yang bisa kalian lanjutkan untuk pembuatan teks deskripsi. Coba dilihat di sini. Nah, ini nanti kamu beri judul rumahku. Nah, rumahku apa? Terserah kamu. Rumahku surgaku atau rumahku yang nyaman atau bagaimana, terserah. Pokoknya intinya itu di situ rumahku judulnya. Nah, coba dilihat. Ini bisa kalian copy ya. Bisa kalian tuliskan langsung di karangan kalian. Rumahku memberikan kenyamanan untuk keluargaku. Rumahku terletak di kota, misalkan kotanya apa? Nah, misal kamu tinggal di Sidoarjo, tulis Sidoarjo. Tinggal di Surabaya, tulis Surabaya di sini. Tepatnya rumahku berlokasi di jalan apa? Tuliskan sesuai dengan alamatmu. Beberapa pot bunga menghiasi rumahku. Misalkan di rumahmu banyak pot bunganya, tuliskan di sini, tidak apa-apa. Rindangnya beberapa tanaman yang tumbuh menambah nyaman suasananya ketika berkumpul bersama keluarga. Ini bisa kalian tuliskan sebagai apa? Struktur identifikasi nanti ya untuk pembuatan teks deskripsinya. Nah, paragraf 2 dan paragraf 3 terangkan ciri-ciri rumahmu. Nah, berarti kita nanti tulisannya teks deskripsi itu harus tentang rumah ya, tentang rumah, bukan tentang yang lainnya. Rumahnya siapa ya? Rumahmu yang kamu tinggali itu, bukan rumahnya tetanggamu atau rumahnya temanmu, bukan, rumahmu.
Nah, ciri-ciri rumah itu bisa dari warna cat. Nah, warna cat ini bagaimana kok bisa dibuat tulisan? Kenapa kok milih warna catnya biru? Nah, tanyakan orang tuamu. Misalkan warna catnya pink, tanyakan orang tuamu nanti bagaimana. Nah, itu terangkan di dalam sebuah paragraf. Nah, ruangan favorit ketika berkumpul bersama keluarga, misalkan di dalam kamar, kamu paling suka di dalam kamar, kenapa? Nah, ini bisa kamu tuliskan dalam teks deskripsi. Nah, perabotan atau alat-alat yang membuat nyaman ketika berkumpul bersama keluarga, misalkan di situ kamu juga sering masak. Nah, panci-panci yang ada milik orang tua saya itu bisa saya gunakan di dalam rumah, dalam dapur saya. Kemudian saya memasak di situ, dapur saya itu nyaman. Nah, itu bisa kamu tuliskan di sini. Nah, ini berarti nanti paragraf teks deskripsinya, teks deskripsi. Nah, ini nanti tugasnya kamu membuat 3 paragraf. Yang paragraf pertama, paragraf 1 atau paragraf pertamanya, ini kamu bisa nyontoh dari sini. Ya, saya ini ya, bisa kamu tuliskan lagi enggak apa-apa. Ya, kemudian paragraf 2, dan paragraf 3 silakan menuliskan sendiri. Itu berdasarkan pengamatanmu, berdasarkan pengalamanmu di rumah, bagaimana kamu lihat rumahmu, warna catnya itu warna apa. Nanti bisa kamu tanyakan kepada orang tuamu, kenapa kok memilih warna cat warna biru, warna kuning misalkan. Nah, itu bisa kamu tanyakan. Kemudian ruangan favorit, misalkan di ruang makan, karena apa, di situ bisa kamu tuliskan ke dalam teks deskripsinya. Hanya 3 paragraf saja. Begitu anak-anak ya untuk tugas hari ini. Nanti yang ini akan saya share di Teams. Kamu tinggal copy paste saja, misalkan itu ditulis bisa, kemudian disalin bisa, terserah. Nanti tugasnya bisa kamu fotokan di HP kalian masing-masing dan unggah seperti biasanya di Teams. Untuk hari ini tugasnya itu enak ya. Terima kasih atas perhatiannya. Ini adalah sebagai petunjuk kalian dalam pengerjaan tugas pada hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.